Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Esa Ramawati dengan NPM 19.339. Di sini saya akan menjelaskan tentang hukum jaminan, yaitu fidusia. Yang pertama, apa itu hukum jaminan? Hukum jaminan merupakan aturan atau hubungan hukum antara penjamin si debitur dan penerima jaminan, yaitu kreditur, sebagai akibat dari pengenaan biaya kredit tertentu dengan jaminan benda atau orang tertentu. Undang-undang hukum jaminan ini hanya mengatur keamanan hukum kreditor sebagai pemberi utang, tetapi juga perlindungan hukum bagi debitur sebagai penerima uangnya. Nah, pada hakikatnya, hukum jaminan ini merupakan peraturan hukum untuk mengatur hubungan antara penjamin si debitur dengan penerima nantinya si kreditur sebagai akibat dari pengenaan hutang kredit dengan jaminan benda ataupun orang tertentu. Undang-undang yang mengatur hukum jaminan ini ada pada pasal 1131 dan 1132 KUH Perdata, yaitu segala barang-barang bergerak atau barang tidak bergerak milik debitur, baik yang sudah ada maupun yang akan ada, menjadi jaminan untuk perikatan-perikatan perorangan debitur itu. Alhasil, berdasarkan pasal itu, seluruh harta benda seseorang otomatis menjadi jaminan atas utang. Barang-barang tersebut menjadi jaminan bersama bagi semua kreditur terhadap mereka menurut pasal 1132 KUH Perdata, dan hasil penjualan barang dibagi sesuai dengan rasio hutangnya masing-masing, kecuali ada alasan atau sub yang akan didahulukan terlebih dahulu. Selanjutnya ada jenis-jenis jaminan kebendaan. Itu ada 3, yaitu ada gadai, fidusia, dan juga hipotek. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai dari beberapa yang tadi di slide sebelumnya. Saya akan menjelaskan yaitu tentang fidusia. Apa sih fidusia itu? Fidusia merupakan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda tersebut gitu. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang jaminan fidusia. Lalu, Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang hukum jaminan fidusia menjelaskan pihak-pihak yang disebut dengan pihak pemberi dan penerima fidusia itu. Maknanya yaitu sebagai yang pertama, pemberi fidusia adalah orang perseorangan atau korporasi pemilik benda yang menjadi objek jaminan dari fidusianya. Yang kedua, penerima fidusia adalah perseorangan atau korporasi yang mempunyai piutang yang pembayaran dijamin dengan jaminan fidusia. Oke, selanjutnya ada pembuatan sertifikat fidusia. Sertifikat fidusia ini merupakan sebuah hal yang penting karena itu merupakan bukti bahwa kita bisa menjamin barang kepemilikan kita kepada kreditur nantinya. Nah, untuk membuat sertifikat jaminan fidusia ini gampang sekali. Kita hanya perlu pergi ke kantor pendaftaran fidusia untuk mendaftarkan jaminan fidusia yang nanti akan diresmikan oleh notaris. Ini akan mengatur pengalihan hak kepemilikan objek atas dasar kepercayaan antara pihak kreditur dan debitur. Setelah dibuat oleh notaris, sertifikat ini akan didaftarkan ke perusahaan fidusia dan salinannya akan diberikan kepada pihak debitur. Sertifikat fidusia ini memberikan kekuatan oleh eksekutorial untuk mencabut objek fidusia tanpa melalui putusan pengadilan jika nanti pihak debitur melakukan pelanggaran ataupun MOU yang tidak tersepakati. Contoh fidusia di sini yaitu ketika seseorang melakukan kredit motor, maka pihak pemberi kredit yang membeli ke dealer ini merupakan pemilik dari motor tersebut. Meskipun registrasi hak miliknya dialihkan atau diatasnamakan di BPKB-nya pada nama kita, selama kita belum melunasi kredit tersebut, maka motor masih menjadi milik pemberi kredit tersebut, atau berarti otomatis si dealer tersebut. Baik, yang terakhir yaitu ada tugas pemegang fidusia. Yang pertama, pihak yang dengan sengaja menerima kewajiban fidusia atas nama pihak lainnya, maka wajib bertanggung jawab untuk bertindak dan mengelola aset sesuai dengan kepentingan pemilik. Yang kedua, memastikan tidak ada masalah atau konflik kepentingan yang muncul di antara pemegang fidusia dan pemilik aset tersebut.
Yang ketiga, sesuai dengan aturan hukumnya, pemegang fidusia wajib memberitahu kondisi asli dari aset yang dijual kepada calon pembeli serta tidak akan mendapatkan keuntungan dari penjualan asetnya tersebut. Yang terakhir ada akte fidusia, yaitu tetap berguna meskipun pemilik aset meninggal dunia, terutama apabila asetnya merupakan bagian dari perkebunan atau hal lainnya yang membutuhkan pengelolaan dan pengawasan. Yang dapat saya bisa paparkan dari presentasi mengenai hukum jaminan dan benda kepemilikannya yaitu fidusia. Mohon maaf bila banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.